Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasya selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perburuan dan teman-teman rahimakumullah. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eka Lutfiatul Aini, Cindy Rahmadian, dan Syarifah Nur Sahila, dan saya sendiri Ihkamil Mamnun akan mempresentasikan materi yang berjudul kasus PHK oleh perusahaan Smartfren Telekom Tbk terhadap karyawan dan upaya penyelesaiannya. Untuk materi yang pertama yakni kronologi yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, kronologinya yakni berawal dari kabar PHK yang dilakukan oleh perusahaan Smartfren terhadap sejumlah karyawannya secara sepihak telah berawal dari perusahaan yang melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Terkait hal tersebut, pihak Smartfren buka suara. Berawal dari tanggal 27 September hari Rabu, Gisela Yeni Lesmana selaku Direktur Investor Relation menjelaskan bahwasanya terjadinya PHK tersebut dikarenakan pihaknya akan melakukan beberapa inisiatif penajaman strategi bisnis. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan industri yang menuntut perusahaan untuk senantiasa melakukan transformasi demi menunjang kelangsungan usaha. Untuk materi selanjutnya, analisa yuridis yang akan disampaikan oleh Mbak Syarifah Nur Sahila. Monggo, silakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu analisa yuridis. Menurut pasal 1 angka 25 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja atau buruh, pengakhiran untuk mendapat mata pencaharian, untuk membiayai keluarga, dan masa pengakhiran untuk biaya pengobatan, rekreasi, dan lainnya. Oleh karena itu, UU nomor 13 tahun 2003 tidak mencabut UU nomor 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan swasta, karena UU nomor 12 tahun 1964 merupakan hukum formal atau cara penyelesaian perselisihan PHK di perusahaan swasta. UU nomor 12 tahun 1964 tersebut dicabut dengan UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya yaitu upaya hukum, tahap-tahap penanganan kasus PHK ketika masa kontrak masih berlaku. Adapun tahapan dalam menyelesaikan PHK secara wajib telah diatur pada Perundangan Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industri melalui jalur non-litigasi yang pertama yaitu bipartit. Sesuai pasal 1 angka 10 UU PHI, perundingan bipartit merupakan perundingan antara pekerja buruh maupun serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang kedua yaitu mediasi. Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU PPHI, mediasi hubungan industrial atau mediasi ini merupakan penyelesaian dalam perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat pekerja atau buruh pada satu perusahaan saja dengan musyawarah dan ditengahi satu atau lebih mediator netral. Selanjutnya yaitu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cindy, silahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu upaya hukum melalui konsiliasi. Menurut UU PHI pasal 1 angka 13, konsiliasi hubungan industri atau konsilasi merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih konsiliator yang netral. Kemudian upaya hukum arbitrase. Menurut UU PHI pasal 1 angka 15, arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan antar serikat pekerja di satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak. Dalam hal ini, PHK tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena arbitrase hanya menyelesaikan perselisihan kepentingan antar serikat pekerja di satu perusahaan saja. Maka dalam hal ini dapat melanjutkan ke
Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ega. Monggo, silahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah upaya hukum litigasi. Penyelesaian dari upaya hukum litigasi ini melalui pengadilan hubungan internasional industrial dan Mahkamah Agung. Dijelaskan pada UU PHI pada pasal 55 terkait pemerintahan pengadilan hubungan industrial, yakni pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan yang khusus yang berbeda pada lingkungan pengadilan umum. Terkait dengan pemutusan hubungan kerja diatur pada pasal 56 bahwasanya pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat pertama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selesai sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.